Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Madian Ramadan selaku mahasiswa seperti kawan-kawan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Adi Saputra selaku mahasiswa sebagai rekan-rekan dari kelompok 7. Nama saya Manda Awe Putri dari pemerintahan sebagai rekan komisi. Secara masuk topik, selamat datang teman-teman di podcast kita ini yang akan membahas topik yang sangat penting, yaitu partisipasi politik. Sebelumnya terima kasih untuk kita karena hadir ini. Tentunya partisipasi politik adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang sekali terabaikan. Namun, sangat penting bagi kesejahteraan kita. Untuk itu kita akan membahas tentang pentingnya partisipasi politik bagi masyarakat. Kita langsung masuk ke topik ya, Kak? Boleh silakan. Sebelumnya kan banyak tentang pendapat mengapa partisipasi politik penting bagi masyarakat. Oke, baik. Kenapa partisipasi politik itu penting? Kalau kita berbicara kehidupan berbangsa dan bernegara, kita pasti mengikuti daripada konstitusi di dalam suatu negara. Artinya syarat berdiri suatu negara adalah ada wilayahnya, ada kemudian masyarakatnya. Yang ketiga itu ada pengakuan dari dunia internasional. Nah, ketika suatu negara itu sudah ada tiga unsur tersebut, kemudian masyarakat ini majemuk, sehingga satu dan lain hal itu berbeda pandangan. Untuk kemudian mereka dapat dipersatukan atau kemudian mencegah tindakan-tindakan yang sifatnya chaos karena akibat perbedaan suatu pandangan dan semacamnya, maka diperlukan namanya suatu hukum sebagai landasan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Nah, politik itu adalah partisipasinya itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita menghasilkan produk hukum, hukum itu terbentuk dari partisipasi politik sebenarnya. Artinya misalnya kita berlima, kita bikin negara nih, kita berempat, kita menyepakati, kita mau mengatur tentang kehidupan tentang apa, tentang misalnya identitas kita sebagai suatu bangsa. Kemudian kita merumuskan. Nah, ketika di dalam proses perumusan itu ada politik, partisipasi politik, sehingga kita menghasilkan suatu hukum. Nah, hukum inilah yang kemudian juga akan mengatur tingkah laku, pola dan kehidupan dari masyarakat, yang otomatis hak-hak politik serta kewajiban dan semacamnya itu juga diatur di dalam hukum. Maka saya boleh katakan partisipasi politik itu sangat penting dan memang harus ada untuk di dalam keterlibatan dalam proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti itu mungkin masyarakat di negara itu sangat penting, apalagi partisipasi politiknya, karena terlihat dari hukum dan adanya politik berarti negara itu membutuhkan partisipasi masyarakat. Kalau Kak Adis gimana? Kalau menurut saya itu partisipasi politik itu penting karena ia memungkinkan masyarakat untuk memiliki suara dalam proses pembuatan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta menciptakan dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Cara terbaik untuk memperoleh informasi politik adalah ada dua simbiosis yang terjadi antara masyarakat sipil dengan pemerintah, dalam hal ini penyelenggara di negara. Pemerintah sebagai suatu institusi yang kemudian diberikan amanat oleh masyarakat untuk menjalankan roda birokrasi dan pemerintahan, kemudian mereka harus memberikan informasi dengan leluasa kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah transparansi, akuntabilitas. Artinya akuntabilitas adalah bertanggung jawab. Pemerintah dalam ini sebagai penyelenggara baik kebijakan, pelaksana kebijakan dan semacamnya itu, mereka itu diberikan amanat oleh kita, oleh masyarakat, untuk berada di kursi birokrasi tersebut. Sehingga setiap kebijakan dan program-program mereka haruslah kemudian itu dapat ditanggungjawabkan, artinya diselesaikan
sesuai dengan tujuan mereka. Dan mereka juga harus transparansi, keterbukaan terhadap kita. Artinya misalnya baik program, kebijakan, tindak tanduknya, keputusannya sebagai institusi, itu kemudian masyarakat harus mengetahui untuk kemudian masyarakat bisa menjadi suatu wisdom, penyeimbang ya. Kira-kira apakah kebijakannya tepat sasaran atau kemudian melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya. Itulah yang kemudian pemerintah itu harus menjalankan hal tersebut sebagai penyelenggara. Dan dari pihak masyarakat sipil, masyarakat itu haruslah tidak kemudian apolitik, atau mereka tidak peduli atau apatis terhadap politik. Nah, tadi saya bilang bahwa setiap keputusan politik atau kebijakan dalam hal ini mempengaruhi segala roda kehidupan, baik ekonomi, sosial, sampai budaya dan lainnya. Sehingga masyarakat itu perlulah kemudian mereka mengetahui segala perkembangan yang ada. Mereka memilih, contoh kayak kita memilih anggota dewan kita menyalurkan aspirasi hak politik kita untuk dewan tertentu. Ketika dia terpilih, dia bertanggung jawab terhadap masyarakat, terhadap misalnya dia jadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, berarti dia bertanggung jawab terhadap segala kebijakan yang ada di fungsi legislatif yang ada untuk kemaslahatan masyarakat DKI Jakarta. Makanya kita sebagai masyarakat perlulah kemudian meminta pertanggungjawaban, menuntut dan meminta keterbukaan daripada para pemerintah dalam hal ini sebagai bentuk kita bisa menjadi penyeimbang seperti itu. Politik itu harus adanya keterbukaan antara politik dan pihak masyarakat. Tuntutan untuk masyarakat dan ada transparansi. Kita sebagai masyarakat juga nggak bisa melalui pemerintah langsung ya. Kita juga memberikan informasi yang baik dan menghindari terutama kesehatan teman-teman. Untuk komandan apa nih silakan ini untuk memperoleh cara terbaik untuk memperoleh informasi politik adalah melakukan membaca berita dari sumber yang terpercaya dan menghubungi para ahli politik atau kandidat langsung untuk informasi yang diverifikasi demi jaringan transparansi yang kami lakukan kita juga dengan komitmen dari itu juga bagaimana masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan publik. Masyarakat dalam berbicara. Oke, baik. Masyarakat apakah kemudian dapat mempengaruhi kebijakan publik? Itu sudah pasti. Karena kita ini adalah Indonesia ini adalah negara kedaulatan rakyat atau kemudian demokrasi yang kemudian kita juga menurut Profesor Jimli Asidi kita adalah negara demokrasi, negara yang artinya supremasi hukum, kita menjunjung hukum. Lalu saya teringat satu diktum hukum yang kurang lebih selalu populis suprema lex extra, yang artinya berbunyinya kesejahteraan rakyat itu berada di atas hukum. Artinya seperti ini, ketika pemerintah di dalam hal ini melaksanakan suatu kebijakan ataupun menghasilkan suatu produk hukum perundang-undangan yang ternyata di dalam implementasinya itu ternyata banyak merugikan pihak masyarakat dalam hal ini, kayak misalnya yang kemarin ramai itu tentang undang omnibus law sebagai bentuk perampingan terhadap perundang-undangan tentang yang berhubungan dengan serikat pekerja, kehidupan para pekerja dengan investor dan semacamnya. Yang ternyata banyak mengundang namanya itu konfrontasi dan juga bentuk kontra dibanding masyarakat sampai akhirnya sempat terjadi gerakan sosial masyarakat untuk atau demonstrasi. Itulah yang kemudian mestinya dalam artian ketika dirasa suatu produk perundang-undangan itu ternyata tidak bisa di dalam pengimplementasinya tidak bisa menghasilkan suatu output yang bermanfaat bagi masyarakat, perlulah kemudian itu dikaji ulang atau kemudian masyarakat bisa menuntut agar kemudian pemerintah mengganti atau merubah daripada perundang-undangan tersebut, sehingga di dalam hal ini partisipasi masyarakat itu bisa merubah segala kebijakan. Bahkan tidak hanya kebijakan sebenarnya, kita bisa merubah sistem daripada pemerintahan yang ada.
sebagai bentuk kita pernah terjadi bentuk reformasi dan semacamnya. Itu ada partisipasi masyarakat. Nah, itu yang kemudian kita boleh katakan bahwa di dalam negara demokrasi masyarakat menjadi poin tertinggi karena dia memiliki kedaulatan, artinya masyarakat lah sebagai tuan sebenarnya. Sesungguhnya masyarakat tuan dan masyarakat bisa menggugat melalui berbagai asas sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Seperti itu. Politik itu bukan hanya rakyat, parlemen atau negara itu juga masyarakatnya. Kalau cuma hadis gimana? Kalau menurut saya, masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan publik dengan menghubungi para ahli politik, yaitu untuk mengikuti atau berkomentar perkembangan politik serta menjadi bagian dari gerakan publik atau yang dikatakan seperti Kak tadi, masyarakat berhak atau untuk berdemonstrasi atau argumentasi kepada pemerintah dan memiliki tujuan yang sama. Jadi kalau misalnya ada hal yang diinginkan pemerintah, diinginkan masyarakat berhak untuk berdemonstrasi. Iya. Kalau Anda gimana? Kalau misalnya setuju sama kebijakan dari pemerintah, kita boleh berdemonstrasi. Karena baik lagi kalau di negara kedaulatan yang penting di sini rakyat. Tapi kalian setuju dengan apa yang dibilang sama dia? Itu juga apa cara untuk mengembangkan keterampilan partisipasi politik? Mungkin sebagai masyarakat yang sebelumnya merupakan politik, masyarakat sebelumnya nggak peduli akan politik, dan lebih memiliki kesejahteraan kita aja, itu gimana nih? Ada berbagai cara untuk kemudian meningkatkan kesadaran politik terlebih dahulu. Yang jarang ditemui adalah, kalau saya boleh sampaikan, ada beberapa unsur. Pertama adalah kurangnya pendidikan politik di masyarakat. Banyak masyarakat hari ini hanya menjadi komoditi politik. Artinya mereka hanya menjadi sesuatu yang, ayo kamu milih saya, sebagai lumbung suara. Tapi mereka tidak diberikan pendidikan pengetahuan untuk apa mereka menjadi partisipasi politik. Hal ini yang kemudian sampai sejauh ini di Indonesia kita tidak pernah menyentuh pada angka 90% partisipasi politik masyarakat di dalam pemilu. Walaupun di 2019 kemarin itu kan sudah panas-panasnya, tapi syukurnya ada peningkatan walaupun memang belum nyampe pada angka 90%, mau dikoreksi kalau salah. Yang kedua adalah ya seperti tadi saya bilang, masyarakat akan menjadi komoditi politik, sehingga kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan itu hanya sifatnya transaksional. Jadi masyarakat dalam halnya rakyat, hanya mereka ini karena mereka kekurangan pendidikan politik, seolah-olah mereka ya sudah, kamu butuh saran saya, kamu ada berapa, kamu bisa ngasih berapa, kamu bisa ngasih apa. Inilah yang kemudian menjadi dengan kaget ketika nanti parlemen atau eksekutif kita atau legislator kita kemudian diisi oleh orang-orang yang tidak berkompetensi, tapi mereka punya kekayaan yang mumpuni untuk kemudian membeli suara-suara masyarakat. Yang kedua adalah ada namanya fatsun politik atau etika politik. Artinya ketika saya atau kita nanti menjadi seorang calon legislatif atau semacamnya, kita kemudian terjun ke masyarakat, meminta dukungan kepada mereka, kita harus kemudian menggunakan etika. Etikanya adalah kita kemudian membawa suatu visi misi. Kita harus dua hal. Saya bilang ini adalah suatu bentuk direct message. Direct message-nya adalah seorang caleg atau seorang politisi, dia harus mengedukasi terhadap masyarakat. Apa kemudian alasan dia terjun di politik? Apa alasan dia harus dipilih? Apa kemudian visi dan misi yang akan dibawa kepada itu? Selain itu dia juga harus menerima. Dia harus menerima segala bentuk approach pendekatan yang ada di masyarakat. Kayak misalnya masyarakat kan pasti akan, wah di daerah saya permasalahan ini itu. Dia seperti belanja masalah di masyarakat gitu. Nah inilah yang kemudian harus ada fatsun. Jadi saya meminta suara kalian, tapi saya juga harus menampung aspirasi teman-teman gitu. Nah hal ini tidak terjadi karena lagi-lagi seperti itu, pendidikan politik tidak ada, seorang caleg yang kemudian mereka, saya boleh katakan banyak caleg-caleg atau para anggota eksekutif sekalipun, mereka tidak mempelajari pendidikan politik, sehingga ya jangan kaget ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka juga tidak mengerti harus mengedukasi masyarakat seperti apa, sehingga masyarakat yang dia tahu ya pragmatis saja, kamu datang bawa apa ya. Maka inilah yang kemudian menjadi suatu permasalahan yang terjadi di Indonesia, masih sering terjadi seperti itu. Jadi dengan adanya
Nah, kurangnya sosialisasi, kurangnya itu, dan juga kita juga punya lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan memang harus dimaksimalkan ya, karena memang lagi-lagi ketika menyelenggarakan kayak pendidikan politik itu ya kalau yang mau aja bahasanya, karena kayak kita di mahasiswa pun jarang sekali ada namanya pendidikan politik seperti itu. Terus juga tadi kan dapat dibilang kalau sebenarnya tuh warga bisa lebih banyak legalnya tuh bisa dibeli sekarangnya oleh politik ya. Itu menurut kakak tuh gimana sih? Kakak setuju nggak ini? Kalau setuju, saya rasa kalau kita berbicara idealisme ya, idealisme adalah demokrasi yang saat itu masyarakat memilih atas bentuk kesadaran nurani mereka. Tapi, nah itu kekurangannya adalah masyarakat itu tidak tahu siapa yang menjadi calon-calon mereka. Contoh gini, kita di pemilu 2024 nanti ada 24 partai, yang dimana saya lupa anggap 24 partai. Satu partai itu menyumbang 10 orang untuk menjadi caleg. Berarti ada 240 calon dewan di dalam satu daerah pemilih, misalnya tiga kecamatan, Priok, Pademangan, dan Penjaringan. Apakah kemudian masyarakat mengenali semuanya? Belum tentu. Atau ada bahasa seperti ini, saya nggak tahu dia siapa, tahu-tahu fotonya ada di mana-mana. Dia siapa, saya kenal juga enggak, ketemu juga nggak pernah, turun di masyarakat, atau minta suara kami. Hal ini kan membuat keterbatasan informasi dari masyarakat tentang siapa calon-calon yang akan mereka pilih. Nah, oleh karena itu, karena keterbatasan itu, akhirnya mereka tidak lagi mengedepankan nurani mereka, tidak mengedepankan lagi rasionalitas, tapi mereka mengedepankan keuntungan buat saya siapa, terus kira-kira apa manfaat yang saya bisa ambil dari kamu sebagai seorang caleg yang membutuhkan saya. Ya, kemudian itulah terjadi namanya transaksional, seperti tentang pemberian sembako atau pemberian uang sebagai bentuk money politik. Nah, itulah yang kemudian menjadi PR bersama. PR bersamanya adalah hari ini, setahu saya, KPU itu sudah membuat suatu laman portal website di mana setiap caleg kita, biodatanya semacamnya itu ada terpampang. Tapi masalahnya masyarakat itu juga tidak peduli karena mereka kurang partisipasi politik. Boro-boro mereka mencari informasi tentang siapa calegnya. Ibaratnya lihat baliho aja mereka kayak apa sih nyampah gitu. Nah, inilah yang kemudian seharusnya ke depan ada suatu bentuk tidak hanya sosialisasi. Yang kedua adalah caleg-caleg ini kemudian mereka harus diuji. Artinya diuji harus benar-benar turun kepada masyarakat untuk kemudian kita bisa ingin mendesak lah program-program apa yang bisa mereka sampaikan. Jadi ada pendekatan dialog ya seperti tadi di awal disampaikan seperti itu. Jadi kita sebagai masyarakat nggak selamanya hanya menerima apa yang dia mau siapa baik semua itu atau juga menerima dan mengetahui kebijakan tapi kita sebagai masyarakat juga jangan mau diem aja gitu ya terkait politik ini. Kita juga harus ikut terlibat seperti apa sih itu politik, seperti apa kebijakan kita yang akan kita sampaikan kepada politik. Kalau dari saya ya seperti namanya disampaikan bahwa masyarakat itu harus lebih tahu tentang apa itu politik dan apa itu partai-partainya. Nah, kesamaan ini partai atau caleg dari partai tersebut dia tidak turun ke masyarakat sehingga masyarakat itu tidak ingin tahu atau tidak tahu menahu tentang kinerja dia, prospek kerja dia bagaimana, soalnya dari caleg tersebut dia tidak turun ke masyarakat. Terus juga apa peranan Indonesia dalam promosi partisipasi politik? Kan zaman sekarang tuh saya pikir nggak kayak kayak ada yang media, ada juga yang mencari informasi dari media, karena banyak juga nih konten-konten politik yang ada di media. Itu kakak gimana? Mengenai pengaruh media sosial ya untuk partisipasi politik, saya kemudian membaca dulu. Di Indonesia generasi kita tuh sudah menghadapi generasi milenial dan generasi Gen Z ya, kalau bisa disebutkan. Dari baby boomers, generasi X, generasi milenial, generasi Y sampai generasi Z. Nah,
Bahkan digadang-gadang di tahun 2030 ke atas 2036 itu ada kurang lebih 60-70% usia produktif dibanding usia non produktif. Yang di dalam hal ini anak muda akan mengalami surplus jumlah peningkatan. Yang seperti kita ini yang kemudian kita memiliki keunggulan sebagai Gen Z dan generasi milenial, yaitu kita lebih melek terhadap teknologi dibandingkan generasi sebelum daripada milenial dan Gen Z ini. Sehingga proses-proses kampanye, proses-proses untuk mendulang partisipasi politik itu kemudian bisa menggunakan sarana media sosial, tidak lagi sarana konvensional saja seperti baliho, brosur, banner dan semacamnya, tapi kita bisa melalui konten dan semacamnya melalui konten media sosial yang bisa kita lihat di ruang-ruang digital. Nah, kemudian ini boleh dikatakan adalah angin segar. Karena apa? Karena cost politik, cost kampanye, cost untuk pembiayaan sosialisasi edukasi terhadap masyarakat itu akan lebih terminimalisir. Karena masyarakat hanya perlu menggunakan internet dan gadget untuk kemudian mengakses segala informasi yang ada yang diberikan oleh publik itu. Tetapi yang patut dihindari adalah setiap hal pasti ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya adalah negatifnya adalah ini akan menjadi suatu sarana bisa penyebaran hoax, bisa black campaign dan semacamnya. Dan ini yang kita lihat banyak terjadi di masyarakat di dunia digital. Bahkan komentar-komentar ataupun segala bentuk-bentuk statement ataupun tindakan politik bahkan tidak mencerminkan suatu pendidikan politik yang baik gitu, etika yang baik gitu. Seperti mungkin banyak pejabat yang menggunakan statement-statement kontroversial atau komentar-komentar yang kemudian sifatnya menyerang secara personality ataupun terhadap subjek tertentu. Nah, inilah kemudian masih menjadi PR untuk perkembangan dinamika politik di Indonesia. Yang artinya media sosial adalah sarana yang tepat untuk mendukung partisipasi. Tetapi ini perlu diawasi, dan pengawasan itu tidak hanya bisa kita serahkan terhadap info saja, tetapi kita sebagai dalam ini adalah masyarakat sipil yang ikut berpartisipasi sebagai watchdog, sebagai penyimbang, kita harus kemudian bisa mengartikulasikan, kemudian kita bisa memfilterisasi segala bentuk komentar ataupun konten-konten yang kiranya menjerumuskan kita pada bentuk-bentuk kebencian, bentuk-bentuk untuk sesuatu yang sifatnya bikin chaos lagi gitu. Hal-hal ini harus kita cegah. Jadi saya bilang partisipasi dalam melalui sosial media itu meningkat. Karena nyatanya dari 2014 2019 pemilu itu terjadi peningkatan. Berapa juta masyarakat yang ingin berpartisipasi. Puncaknya di 2019 yang lalu di mana ada 90 juta laki-laki dan 91 sampai 92 juta perempuan yang ikut di dalam politik pemilu kemarin, yang berarti ada totalnya 182 juta dengan waktu itu 270 juta. Artinya kan ini ada peningkatan gitu, dan ini juga harus kita akui itu karena dipengaruhi oleh kondisi media sosial yang sedang ramai waktu itu tentang pemilu yang ada. Dan oleh karena itulah hari ini kita menghadapi pemilu 2024 dan kita juga sudah melihat banyak partisipasi Gen Z dan milenial yang terlibat, baik kita sebagai berspekulasi, kemudian mereka memberikan pandangan mereka, dan inilah yang saya rasa partisipasi politik akan meningkat. Tetapi ingat, ini bisa menjadi pedang bermata dua, pisau bermata dua. Artinya seperti dikhawatirkan partisipasi meningkat, tetapi membuat mereka ada kebencian atau kemudian mereka seperti memilih untuk apolitik. Dan ini bisa sangat rawan lah di kalangan anak milenial jenis seperti itu. Tapi pentingnya keseimbangan dan media sosial ya. Meminimalisir konten-konten atau banknya kita kan kakak generasi dan itu waktu pertama kali kan partisipasi di politik. Saran kakak apa nih generasi Gen Z dan mungkin generasi Gen Z yang lebih tinggi dan lebih mendukung? Sebaiknya untuk generasi Gen Z ini jangan untuk memilih golput duluan, karena itu satu suara itu sangat berarti bagi calon-calon presiden. Nah, untuk generasi Gen Z ini kita harus mencoblos dari, kita lihat dari track record dari calon-calon presiden tersebut, dari paslon nomor 1, 2, dan 3. Nah, itu silakan hak mereka, tapi jangan golput. Satu suara itu sangat berharga bagi bangsa ini. Ya, jadi kalau kita
Pokoknya intinya kita jangan golput, kita harus pokoknya harus gunakan suara ya sebagai bernegara. Intinya jangan golput. Harapan kan generasi Gen Z nanti gimana? Harapan saya sederhana, jangan mau dibodohi, tapi menjadilah tampil sebagai generasi pengkritisi. Yang kedua, jangan sia-siakan partisipasi politik, karena setiap partisipasi politik kita mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara ke depan. Selain dari itu, jangan terpedaya dengan gimmick-gimmick politik, tapi kita juga harus kemudian bisa menjadi edukator yang baik bagi masyarakat dan lingkungan, terutama untuk kelompok-kelompok yang tidak bisa menjamah informasi dan teknologi yang ada. Dan selain itu, Gen Z adalah tumpuan bagi bangsa dan negara ke depan. Maka ketika kita tidak bisa mempercayakan hak politik kita terhadap calon yang dirasa kurang, maka kita tidak bisa berharap dengan orang lain, maka kita harus berharap pada diri kita sendiri. Artinya kita serahkan kembali kepada diri kita, kembali kepada naluri kita. Jangan mau kita dibodohi dengan transaksi yang sifatnya material, tapi kita kedepankan bahwa 5 tahun dalam demokrasi ini, dalam pemilu ini adalah untuk menentukan nasib bangsa, dan nasib bangsa dipengaruhi oleh satu suara kita, dan itu sudah luar biasa. Seperti itu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Topik kita kali ini udah dan terima kasih atas kesempatan untuk berdiskusi politik. Semoga cerita ini dapat memberikan manfaat bagi para penonton dan menginspirasi mereka untuk lebih berpartisipasi dalam proses politik. Jangan lupa untuk partisipasi dalam pilihan dan berdiskusi dengan orang lain tentang isu-isu yang menyangkut kita semua. Selamat menikmati hari yang akan datang dan terus menerus berpartisipasi dalam debat politik. Terima kasih telah menonton kesempatannya dan atas waktunya. Terima kasih sekali dan juga Pananda, Kak Aziz atas kesempatan kali ini. Sudah kita tutup. Terima kasih teman-teman.